Sampurasun, apa kabarnya ini para anak negeri dimanapun berada? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Coba, bismillah. Lawa. Kali ini Abdi dan Daini akan memperkenalkan tradisi hingga kuliner yang ada di Sukabumi. Wangi banget. Ceknya pakai non, Bu? Hayo, ada yang tahu hanjeli nggak? Ini salah satu tumbuhan berkarbohidrat tinggi loh. Gimana cara mendapatkannya? Nanti saya kasih tahu ya. Nah, itu jadi mulang kalimat kedah segut gitu. Omes, cepet ageng. Ada yang tahu kalau anak perempuan juga bisa disunat? Nah, di kampung saya mah ada loh tradisi seperti ini. Jonang mawa diri sing taliti satinjak make pikiran iya Selain itu, saya juga akan membuat makanan khas Tempo Dulu berbahan dasar kacang. Penasaran kue apa? Makanya ikutin Abdi sampai habis ya. Jejak anak negeri di Sukabumi, Jawa Barat. Kalau dipetiknya pakai tangan. Sebelum mulai mengenal lebih jauh kampung halaman Abdi, hayu atau Abdi ajak masak makanan khas yang berbahan dasar dari hasil perkebunan di Sukabumi. Hari ini saya akan masak makanan waktu saya kecil dulu. Masak pecang kan ya, Bu? Iya, Bahannya ada apa aja? ada singkong, ada kelapa, garam, Terus? sama ini kacang tanah. Ya udah langsung buat aja, Bu. Tah, ayeuna mah kita bagi tugasnya Bu. Abdi kupas kacang, nah Ibu yang lebih ahli marut kelapa nih. Saya cobain ya, Bu. Boleh? Gimana rasanya? Gurih rasanya. Wah, Ibu mah meni cepat pisan euy marutnya. Sudah ganti aja yang diparutnya jadi singkong. Abdi aja belum selesai ngupas kacangnya. Setelah diparut, campur semua bahan jadi satu. Beri garam dan aduk hingga rata. Aduk terus ya Bu, jangan kasih kendor. Setelah tercampur rata, bungkus adonan pecang dengan daun pisang. Oh iya, jangan lupa ya, daun pisangnya teh dipanaskan dulu ya, agar mudah untuk dibungkus. Anu rapetnya Bu, biar nggak tumpah. Setelah dibungkus, kukus di dalam dandang dengan rapat. Nah, ini mah tinggal nunggu matang saja nih. Nah, akhirnya pecang siap ya untuk dinikmati. Nih, pecangnya udah matang, saatnya kita makan. Ayo tuh, Bu, dimakan, Pak. Makan, Pak. Wah, memang enak, euy. Rasa dari pecang benar-benar mengingatkan Abdi saat kecil dulu. Kini memang cukup sulit menemukan makanan ini jika tidak membuat sendiri. Walau sederhana, makanan ini cukup menyehatkan dan mengenyangkan loh. Bahan dasarnya terbuat dari karbohidrat. Cocok ini mah buat yang mau diet. Rasanya enak banget. Ada gurihnya, ada manisnya dari kacang. Wah, pokoknya raos pisan. Mau tahu nggak artinya pecang itu apa? Pecang itu singkatan dari sampe, singkong, dan juga kacang. Jadi pecang. Mudah kan nama makanan di kampung Abdi? Tinggal disingkat aja, nggak mau ambil pusing.
Segernya pemandangan di daerah kampung Abdi. Sejauh mata memandang, kita akan disuguhi pemandangan hijau dari perkebunan warga. Oh iya, ada salah satu hasil bumi yang cukup terkenal nih di kampung Abdi. Namanya teh kacang tanah. Mau tahu bentuknya seperti apa? Yuk, mangga ikut Abdi. Mau digendong. Capek. Digendong. Enggak. Ada apa itu teh? Kok kayak ada anak kecil yang ribut-ribut? Wah, samperkeun ah. Enggak. Mau digendong. Capek. Mau digendong. Kenapa nih? Ini mau digendong tapi udah deket capek. Capek. Yang digendong ke mana, Neng? Sana. Oh, ayo tuh ayo. Gendong ke teteh ya. Gendong. Udah lama juga nih nggak gendong anak kecil. Lagian mau pada kemana ya? Ya udahlah, jalan terus aja. Wah, ternyata si Neng-Neng ini mau ke tempat ibunya yang sedang panen kacang, Beneran yo bisa ikut panen. Siapa tahu nanti Abdi dapat kacangnya. Di kampung Abdi biasa nih memanen hasil kebun hanya dengan anggota keluarga atau dibantu dengan sanak saudara. Jadi pekerjaannya hanya saudara saja. Seperti di kebun Pak Alun, panen dilakukan dari anak istri hingga orang tuanya dan saudara serta tetangganya. Wah, benar-benar keluarga yang rukun ya. Dalam sehari panen kacang tanah bisa hingga puluhan kilo. Biasanya panen satu kebun bisa dilakukan hingga beberapa hari. Panen dilakukan saat musim hujan agar lebih mudah untuk mencabut atau memanen kacang yang memang tumbuh di dalam tanah. Jika musim hujan, tanah lebih gembur dan lebih mudah untuk mencabut kacang dari dalam tanah. Oh iya, kacang tanah di sini teh bukan kacang biasa yang suka direbus atau dijual kemasannya. Nih, lihat, kacang berbentuk hampir bulat dan terdiri dari satu kacang saja. Nih, salah satu hasil bumi dari Jampang Tengah, Sukabumi. Namanya kacang tanah. Kalau orang biasa sih pada umumnya tahu kacang tanah tuh yang isinya 3. Kalau di sini tuh kayak gini nih. Yang dinamakan kacang tanah di sini seperti ini nih, mirip kacang polong. Kalau masyarakat umum menyebutnya kacang Bogor. Nama ini karena jenis kacang ini banyak dijajakan di kota Bogor. Karena panen dilakukan oleh keluarga dan sanak saudara, jadi semua jenis usia ikut memanen nih. Dari anak-anak hingga orang tua. Ini mah bisa sambil bermain atau piknik ya. Ditambah pemandangan dan udaranya yang masih segar. Wah, gak terasa nih. Karena dilakukan dengan senang hati sambil saling bersenda gurau, satu lahan telah selesai dipanen. Memang segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan dan cepat. Hari ini kita akan masak masakan khas dari Jawa Barat. Jadi hari ini kita mau masak apa teh? Angen pahinum. Angen pahinum. Bahan-bahan untuk masak kali ini cukup banyak, Hayu teh langsung aja. Abdi kebagian tugas memotong bahan-bahan dan mempersiapkan sayurnya nih. Sementara itu, Teh Owi mah menghaluskan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, serta bumbu-bumbu lainnya. Oke teh, bahan-bahan sudah siap nih. Bumbu juga sudah halus ya teh. Apinya juga siap nih. Hayulah teh, kita mulai masak. Pertama, masak bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Lalu tambahkan air sedikit dan tunggu hingga matang. Masukkan salam dan sereh untuk menambah cita rasa pada masakan. Masukkan juga ini teh santan agar menambah gurih pada masakan. Masukkan juga tuh tong hilap bumbu tambahan seperti gula merah, garam, ketumbar, serta lada ke dalam masakan. Wah, aroma masakan sudah tercium, bikin perut auto kosong, kukur bukan. Kini tinggal masukin sayurannya nih. Masukkan rebung, suuk, jagung, dan yang terakhir bahan utamanya nih, kacang tanah khas Sukabumi. Wah, ini mah sudah bisa Abdi pastikan. Pasti rasanya geunah pisan ye. Aduk dulu ya teh, biar bumbu menyerap sempurna. Jadi makin mantap makannya nanti. Terakhir, masukkan kelapa yang sudah disangrai ke dalam masakan. Waduh teh, udah gak sabar, saya teh mau nyicip.
Sebetulnya pahinum ini biasanya dibuat untuk merayakan 40 hari bayi yang baru lahir. Makanya ada beberapa bahan tambahan yang wajib jika membuat pahinum seperti kacang-kacangan. Namun tidak ada larangan juga jika ada yang ingin membuat sayur yang isinya banyak menggunakan jenis kacang-kacangan ini. Akhirnya angeun pahinum siap untuk disantap. Ini nih yang saya tunggu-tunggu, saatnya makan. Ayo teh, cobain nih teh. Oke. Wah bener euy, rasana tiada tandingannya ini mah. Rasa gurih serta pedasnya pas pisan. Apalagi dimakan saat perut sedang lapar, jadi makin nikmat euy. Rasanya enak, manis asinnya pas, gurihnya berasa dari santan. Terus yang saya lebih sukai dari kacang tanahnya tuh, rasanya lembut. Mantap. Ayo Pak, teh, makan lagi. Oh iya, ada yang unik nih tentang pahinum. Kabarnya makanan ini akan terasa hambar jika sebelum 40 hari orang tua dari sang anak sudah melakukan hubungan suami istri. Wah, unik ya. Hari ini, Abdi bersama Kang Ika akan mencari salah satu bahan sayur yang wajib hadir dalam acara-acara tradisi di Sukabumi nih. Namanya lompong. Kalau bahasa Indonesianya, talas. Tanaman ini banyak tumbuh di daerah dingin seperti di kampung saya, di Cijulang, Jampang Tengah, Sukabumi. Wah, bener kan? Belum juga jauh mencari, Abdi dan Kang Ika sudah melihat pohonnya. Hayu Kang, kita ambil, biar gak terlambat nih masak buat acaranya. Wah, kebetulan Abdi dan Kang Ika mendapatkan lompong yang masih muda nih. Jadi belum ada talasnya dan lebih mudah untuk mencabutnya. Nah, ini nih pohon talesnya. Jadi meskipun masih muda, pohon tales ini bisa kita manfaatin buat sayur lompong, yaitu dengan cara mengambil batang ini. Ya Pak, mana lagi Pak? Yuk, kita yang ini ya. Nah, yang ini dicabut deui nya Kang. Wah, sudah cukupnya Kang. Siaplah kalau begitu kita pulang untuk persiapan acaranya. Enak kan daerah Abdi? Tidak perlu cari ke pasar. Jika ingin sayur mah cukup ke kebun saja. Hayu atuh teh, kita langsung masak aja. Wah, Abdi dapat tugas kupas lompong nih, atau yang lebih dikenal dengan nama talas. Ini yang diambil batangnya ya. Hati-hati ya, getahnya mani banyak pisan. Oh iya, menurut Teteh, nggak semua jenis lompong atau talas bisa dimakan nih. Ada juga yang gatal soalnya. Nah, si Teteh ngaluskan bumbu nih. Bawang merah dan kawan-kawannya dicampur jadi satu dalam cobek untuk dihaluskan. Sayur lompong memang menjadi menu wajib saat ada upacara adat atau tradisi di kampung Abdi nih. Setelah dipotong, Abdi cuci bersih ya teh, biar kuman dan kotoran yang menempel di batang talas hilang. Saat tos dicuci bersih, kini lompong dikukus terlebih dahulu agar nanti lebih cepat matang saat dimasak. Jangan terlalu lama ya mengukus lompongnya, nanti kelembekan kurang enak nanti dimakannya. Bumbu sudah halus, lompong juga sudah siap nih. Hayu atuh teh, kita masak. Setelah minyak dalam wajan panas, masukkan bumbu untuk ditumis. Lalu masukkan salam dan lengkuasnya. Setelah harum dari bumbu sudah mulai tercium, masukkan nih bahan utamanya ke dalam wajan. Aduk hingga rata. Setelah bumbu tercampur rata, masukkan santan ke dalam wajan. Aduk hingga santan benar-benar matang. Wah, baru gini aja sudah terbayang nikmatnya sayur lompong. Terakhir, tambahkan lada, garam, dan gula agar rasa dari sayur lompong semakin nikmat. Akhirnya, sayur lompong matang dan siap untuk salah satu menu di acara gusaran.
Kaya dan kentalnya dengan adat tradisi, hari ini Abdi akan mengikuti upacara yang bernama gusaran. Penasaran gimana bentuk acaranya? Hayu atuh, ngiring jeung Abdi. Hari ini saya akan mengikuti acara gusaran yang ada di salah satu desa Cijulang, Kecamatan Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Acara gusaran ini biasanya dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk anak perempuan mereka yang berumur 1-10 tahun. Dan biasanya dijadikan sebagai simbol penyempurnaan agama yang dianut oleh anak tersebut. Setelah semua siap, paraji langsung memulai acara yang ditandai dengan mendandani anak yang akan melakukan acara gusaran. Wah, meni pinter pisan dedeknya, diem aja didandanin. Gusaran merupakan salah satu kebiasaan dalam masyarakat Sunda berupa acara syukuran bagi anak perempuan. Acara ini bertujuan untuk mencari keselamatan diri dari segala gangguan dan kesengsaraan. Selain itu, gusaran pun bermakna untuk mengingatkan si gadis bahwa dia kelak akan dewasa dan memasuki usia akil balik. Harus rajin beribadah karena jika ditinggalkan, dosanya sudah ditanggung oleh dirinya sendiri. Lalu si anak diberi air kelapa untuk diminum. Air kelapa mempunyai makna sebagai air bersih untuk membersihkan si anak dan mempunyai harapan si anak akan menjadi anak solehah dan anak yang berguna bagi orang tua dan negaranya. Setelah mendoakan si anak, kini saatnya untuk memandikannya. Abdi berperan untuk memayungkan si adik nih. Ini memiliki makna pelindung si anak buat di dunia. Si anak akan dibawa ke sebuah pancuran atau air yang mengalir bersama kedua orang tuanya serta paraji. Sampai di pancuran, sang anak akan dimandikan dengan air beras dan juga air kembang. Wih, segernya dek. Setelah dimandikan, sang anak kembali dipakaikan baju serta didandani. Abdi mah tetap mayungin, emang ini tugasnya. Si anak kembali dibawa untuk melakukan prosesi selanjutnya. Kini proses selanjutnya nih, si anak disuruh untuk menggigit uang sambil didoakan. Ini memiliki arti agar anak kelak menjadi anak soleha, pintar, dan hal-hal positif akan ada pada dirinya. Nah, kini masuk proses kehidupan nih, atau kehidupan kalau dalam bahasa Indonesianya. Semua benda yang diletakkan di depan sang anak mempunyai makna kehidupan nih. Ayam diartikan sebagai kehidupan. Kelapa memiliki arti kepala, sedangkan telur mengibaratkan mata. Sedangkan beras dan gelas diibaratkan bekal kehidupan. Nah, yang terakhir bumbu mengibaratkan supaya bekal hidup ada di keselamatan. Wah, intinya mah kebaikan untuk si anak ya. Sang anak pun diikat oleh paraji dan diikatkan pada ayam. Ini sebagai tali kehidupan yang diibaratkan pada ayam. Lalu tali pada keduanya dipotong sambil didoakan untuk keselamatan sang anak. Lalu darah ayam diambil sedikit untuk ditempelkan ke anak dengan tujuan darah ayam yang sehat dan sebagai lambang kehidupan mengalir ke sang anak agar dapat selalu sehat dan selamat. Nah, inti acara gusarannya udah selesai nih. Cuman masih ada 2 prosesi yang mesti dilaksanain, yaitu bekakak sama saweran. Ada satu menu lagi nih yang wajib dan selalu ada saat ada acara upacara atau tradisi di tanah Pasundan, yaitu bakakak ayam. Yang matang ya Pak, biar nanti saat dimakan enak. Wah, sepertinya sudah jadi ya Pak ayamnya. Potongan daging bakakak pun diberikan kepada sang anak yang memiliki arti rezeki untuk sang anak. Nah, ini acara pamungkasnya, saweran. Ini mah acara yang paling ditunggu nih. Cak mata pikiran dia terpalih. Di dalam boboko untuk menyawer juga ada maknanya nih. Beras dan uang menjadi bekal kehidupan. Lalu ada kunyit yang melambangkan cahaya emas.
Ada juga permen sebagai pemanis kehidupan. Dan terakhir bunga agar nama sang anak menjadi harum dan terkenal. Amin. Hayu tuh Bu, disawer. Wah, yang tadi sepi jadi rame euy. Aduh, kalau bukan karena megang payung, ini mah pasti Abdi ikutan nih. Dengan berakhirnya acara saweran, berakhir juga acara tradisi gusarannya. Kini Abdi dan yang lainnya tinggal menikmati menu makanan yang telah disajikan. Eits, sebelum makan kita berdoa dulu atuh agar lebih afdol. Nah, acara gusarannya udah selesai nih. Saatnya kita nikmatin makanan yang disajikan oleh tuan rumah. Ayo. Wah, pas banget euy. Udah mulai capek megangin payungnya. Hayulah Pak, Bu, kita santap makanannya. Hidup di dalam negara yang mempunyai ragam tradisi memang sangat mengasihkan. Kini tinggal bagaimana kita melestarikannya agar tidak punah. Hari ini saya mau bantu Neng Gelis desa Cijulang buat panen hanjeli. Ini bukan nama orang. Hanjeli merupakan sejenis tumbuhan biji-bijian tropis dari suku padi-padian. Hanjeli merupakan nama populer di daerah Jawa Barat. Sedangkan nama populer Indonesia adalah jali atau jali-jali. Ayo, mana? Di mana? Ah, sasari nama si bapak teh sok di dieu. Di dieu. Tapi teu aya ka mananya? Bapak. Pak. Yuk, aya naon, Neng? Iya, badannya anak buah Hanjeli. Sok, mangga ala anu beres arasak. Mun, Pak. Hoy. Wah, udah dapet Kemana izin nih, tinggal eksekusi. Pengambilan hanjeli dilakukan secara tradisional nih, menggunakan alat yang cukup unik, namanya etem. Jadi yang kita ambil hanya buahnya saja, tidak menebang pohonnya seperti padi. Etem merupakan alat yang terbuat dari kayu yang memiliki mata pisau yang berguna memotong tangkai buah pada pohon hanjeli. Wah, seru juga euy, tapi buat yang belum bisa kayak saya, jadi makin sulit euy panen hanjelinya. Memanennya juga harus dilihat ya. Gak semua hanjeli kita ambil nih, hanya yang berwarna putih saja yang sudah masak. Makanya memanennya menggunakan etem. Jadi bisa memilih mana yang mau dipetik. Bapaknya datang euy, mau nunjukin hanjeli yang sudah masak nih. Soalnya baru sedikit nih dapatnya, masih belum bisa diolah jadi makanan. Hayu Pak, di mana atuh yang bisa banyak dipetik? Buah hanjeli berbentuk buah batu, bulat, lonjong. Jika sudah masak, berwarna putih, dan yang masih mentah berwarna hijau, kuning, biru, hingga ungu. Mete pauraheut mah make etem. Tah mangaunu kieu jang. Kumaha, Pak? Cobi Mangaunu abdi. kieu. Biasa teu. Sok Cobi, coba cobi. cobian. Tah ku Bapak ditunjukkeun. Ieu tah alana nu beres kolotnya. Buahnya juga berkulit keras apabila sudah tua. Jenis buah yang dibudidayakan lunak dan dapat dibuat bubur. Sedangkan jenis liar keras dan dimanfaatkan untuk manik-manik pada kalung. Di kampung Abdi, hanjeli ditanam bersama tanaman jenis lainnya nih. Ini agar pemanfaatan lahan maksimal dan dapat memanen lebih dari satu jenis tanaman tiap bulannya. Wah, pintar kan masyarakat di kampung Abdi? Karena masih dari keluarga padi-padian, hanjeli juga mengandung karbohidrat yang cukup tinggi nih. Jadi cocok buat pengganti nasi. Kumaha Neng, tas cukup? Sakieu mah atos, Pak. Oh, nya canak we atuh ka bumi, kasih emaknya. Nya, Pak. Wah, karena dibantu si bapak, nggak terasa sudah cukup banyak juga nih hanjeli yang didapatkan. Jadi penasaran ini mau dibuat apa? Neng Anissa, Abdi giring ka buminya. Hehehe.